Yesus Kristus, perkenankanlah kami, para pelayan jemaat, menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara. Kiranya pada minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, membawa damai dan sukacita bagi kita semuanya. Akhirnya, marilah kita satukan hati dan jiwa kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1, 2, dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu,
sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 ditambah ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis di dalam Amos 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Amos 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Penglihatan pertama, belalang, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah itu kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Apa itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 172 ayat 1. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali segala perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130, ayat 1 sampai ayat 2.
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya akan membaca untuk kita semua. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sampai sedemikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 2 dan ayat 4. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segala batu. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, 2, dan ayat 4.
berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwaku, kasihiku, percayaku, ikuti Dia. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat duniaku tinggalkan, Tuhan terima anakku. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, dikasih-Mu dan kuasa-Mu yang menghati anakku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis ini, Markus pasal 6 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu dan Saudara boleh mengikuti firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Bapak Ibu, kita bersama di ayat yang ke-20. Sebab Herodes segan akan Yohanes
karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga kau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya sukacita, damai, sejahtera menjadi milik kita semua. Dan firman Tuhan di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis ini, di bawah terang tema berani menyuarakan kebenaran. Di dalam banyak organisasi sering sekali terjadi perdebatan atau laga argumen yang satu merasa lebih benar pernyataannya dari yang lain, dan yang lain merasa dia lebih benar dari pembicara sebelumnya. Hal ini juga sering sekali terjadi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kita sering merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang paling benar, baik dalam hal berbicara, dalam hal bertingkah laku, atau dalam hal berpenampilan. Seolah apa yang kita lakukan adalah apa yang paling benar. Sehingga ketika ada orang lain yang mengkritik, atau ketika ada orang lain yang mulai memberi masukan, kita tolak karena merasa apa yang kita lakukan adalah yang paling benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum lebih jauh kita masuk dalam teks firman Tuhan hari ini, sedikitnya dalam hal kebenaran atau filsafat kebenaran, kita menemukan ada 3 bagian kebenaran. Satu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran mutlak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini mutlak, kecuali di gereja ketika ada pemberkatan pernikahan, 1 ditambah 1 sama dengan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6. Itu mutlak, itu absolut, tidak bisa diganggu gugat. Kecuali di tempat cetak foto, 2 kali 3 sama dengan 4.500 katanya. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran karena hukum, kebenaran karena norma.
Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu ditantang. Bapak Ibu, kalau tidak pakai helm berkendaraan, ya memang itu salah. Engkau nggak bisa membela diri, saya nggak punya helm, nggak bisa, nggak usah bawa kendaraan. Engkau tak perlu membela diri, saya nggak betah pakai helm katanya kan, nggak perlu membela diri karena memang itu sudah diundangkan. Seperti banyak di organisasi yang memiliki aturan peraturan, tak perlu lagi diperbincangkan tentang aturan itu. Yang perlu adalah dikerjakan. Dan yang ketiga adalah kebenaran yang semu atau kebenaran yang relatif. Kebenaran yang relatif ini disinilah sering sekali banyak orang percaya atau manusia lebih suka. Karena kebenaran yang relatif ini memerlukan kekuatan massa, memerlukan kekuatan suara. Kalau suaranya udah paling besar, dialah yang paling benar gitu. Kalau argumentasinya sudah logis, matang dan tepat, wah inilah yang paling benar begitu. Jadi pendapat yang kuat atau suara banyak orang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu sebabnya ada ungkapan orang Latin Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu suara Allah atau suara Tuhan. Ini yang sering sekali terjadi dalam hidup kita, berbicara tentang kebenaran. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang berkaitan dengan nomos atau hukum, dan kebenaran yang semu. Tapi firman Tuhan hari ini bukan berbicara tentang yang tiga itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, berani menyuarakan kebenaran sebagai terang tema bagi kita di minggu yang ke-7 setelah Trinitatis ialah menceritakan satu kebenaran atau berani menyuarakan kebenaran yang dibicarakan dalam teks ini, yaitu kebenaran di atas segala kebenaran. Apa itu? Kebenaran di atas segala kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17 menyebutkan, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah kebenaran di atas segala kebenaran. Dan itulah yang perlu kita suarakan dengan lantang dan berani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Injil Markus pada saat sore malam hari ini. Setidaknya kita menemukan satu orang pemberani dan satu orang yang pengecut dalam hal kebenaran. Yohanes tahu bahwa Herodes itu mengambil istri Filipus, istri adiknya sendiri atau istri saudaranya, dan itu adalah haram atau tidak diizinkan dalam tradisi Yahudi. Yohanes tahu bahwa yang mau dia tegur adalah seorang raja, dan dia harus tahu resikonya. Yang dia tegur adalah raja. Sanksi atau akibat teguran yang dibuatnya dia harusnya tahu. Tapi karena Kristus yang tinggal di dalam diri Yohanes Pembaptis, firman itu tertancap dalam diri Yohanes Pembaptis, Yohanes 17 ayat 17 tadi, maka Yohanes dengan lantang menyampaikan di ayat yang ke-18, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Dengan segala resiko, dengan segala akibat, Yohanes berani
menyalahkan atau berani mengatakan apa yang benar dan apa yang salah dari apa yang dilakukan oleh Herodes. Tapi sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, Herodes pengecut dalam hal menyampaikan kebenaran. Ketika anak dari Herodias menari di depan Herodes, lalu Herodes senang hatinya. Ketika senang hatinya dia katakan, minta daripadaku apa yang kau mau, aku akan kasih. Lalu dilanjutkan lagi, aku bersumpah, apapun yang kau minta akan kupenuhi, bahkan setengah dari kerajaanku ini akan aku berikan kepadamu. Lalu anak perempuan ini pergi kepada ibunya Herodias, apalah aku minta dari raja? Minta kepala Yohanes. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kenapa saya katakan Herodes itu seorang yang pengecut? Seorang raja, dia mempunyai wilayah, dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai harta yang banyak. Tapi dia tidak mempunyai kehidupan atas seseorang. Jadi sebenarnya Herodes tidak punya hak untuk memenggal kepala Yohanes. Jadi sebenarnya Herodes bisa mengatakan itu di luar kapasitasku. Itu bukan kekuasaanku. Setengah dari kerajaanku ku bisa kuberikan, tapi berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan kehidupan itu bukan punyaku. Itu punya Allah Yahweh. Harusnya. Tapi karena cintanya kepada Herodias, tapi karena banyak para perwira, banyak orang-orang besar dari Galilea yang sedang mengadakan perjamuan di ayat yang Bapak Ibu dan Saudara boleh lihat di ayat yang ke-21, para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka hadir di Galilea. Malu dia menarik perkataannya. Akhirnya karena malu, karena kasih kepada Herodias, akhirnya dia kompromi dengan kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam terang tema firman Tuhan berani menyuarakan kebenaran. Pada saat hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita, engkau mau seperti Yohanes yang berani ambil resiko dalam menyampaikan kebenaran, atau engkau mau seperti Herodes karena cinta kasih, karena takut malu, akhirnya kompromi dengan kebenaran? Siapakah kita selama ini dalam perjalanan hidup ini? Dalam beberapa pertemuan dengan pemuda remaja gereja, saya pernah tanya begini, mana lebih penting sama kalian, nilai A dari Tuhan tapi E dari dosen, atau nilai A dari dosen tapi nilai E dari Tuhan? Maksudnya gimana, Mang? Siapa di sini yang kalau tiba masa ujian dia berjanji dalam hatinya, lebih baik aku tidak naik kelas, lebih baik IP ku rendah daripada aku harus mengerjakan sesuatu yang keji, daripada aku melakukan sesuatu yang keji hanya untuk nama baik. Itu kan hal yang biasanya, Mang. Kalau hal kecil pun engkau tidak setia, maka Tuhan tidak akan percayakan hal yang besar kepadamu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika engkau berani menyuarakan kebenaran dengan lantang, ingatlah, dunia ini tidak senang, karena dunia ini penuh dengan kompromi. Ketika engkau menyampaikan sesuatu yang benar, ingatlah, banyak mata yang sedang menyaksikan kehidupanmu. Lihat,
kapan silap katanya. Tapi dalam segala keadaan, dalam segala situasi, hendaklah firman ini mengingatkan kita seperti Yohanes tetap berani menyuarakan kebenaran. Firman ini mengajak kita, mengingatkan kita bahwa betapa banyak saat ini orang yang sering kompromi dengan kebenaran. Aduh, kasihanlah kalau ditegur, nggak enak. Aduh Pak Pendeta, nanti rusak hubungan kami, relasi kami. Aku dari SD itu udah sama dia, sampai sekarang udah 20 tahun kami bersama. Kalau aku tegur nanti dia dalam kesalahannya itu, nanti kami jadi jauh, jadi berjarak kami. Engkau adalah teman yang berkhianat. Engkau bukan sahabat sejati. Amsal Salomo katakan, sahabat sejati menampar dengan kasih sayang, tapi seorang pengkhianat mencium dengan bertubi-tubi. Aduh, itu kan hal kecilnya itu, gak masalahnya itu. Ketika engkau berani berkompromi dengan hal kecil, maka kelak engkau akan berkompromi dengan hal yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, gereja adalah pagar terakhir atau motor terakhir sebagai orang-orang yang setia dalam menyampaikan kebenaran. Kalau gereja pun sudah mandul dalam menyampaikan kebenaran, maka siapa lagikah di dunia ini yang akan berani menyuarakan kebenaran? Kalau gereja sudah berhenti menyampaikan kebenaran, maka siapa lagikah yang berani menyuarakan kebenaran? Dalam sebuah tulisan ada yang mengatakan demikian, agama adalah sebuah interupsi terhadap ketidakbenaran. Agama adalah sebuah interupsi terhadap ketidakadilan. Maka ketika agama atau ketika gereja berhenti menginterupsi ketidakbenaran, maka di sana gereja sedang absen dalam tugas panggilannya. Maka firman ini mengajak kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun engkau, di lembaga pendidikan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rumah, jadilah pemberita kebenaran. Beranilah dengan lantang menyuarakan kebenaran. Asal firman itu tinggal di dalam engkau, asal kebenaran itu tinggal di dalam engkau, engkau tak perlu takut dengan segala risikonya. Karena firman Tuhan menyebutkan, Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Bapa di sorga yang mengingatkan kami pada saat sore hari ini. Melalui firman-Mu supaya kami berani menyuarakan kebenaran. Ya Allah Bapa, kami bermohon kepadamu biarlah Kristus Yesus sang kebenaran yang sejati itu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami berani dan lantang menyuarakan kebenaran itu. Sertai seluruh umat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari ini. Engkaulah yang memberikan sukacita damai sejahtera dalam perjalanan hidup umat Tuhan, memberi kesehatan umur panjang di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Engkau menghiburkan setiap mereka yang sedang sedih hatinya. Engkau memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan Engkaulah kiranya Bapa di sorga yang selalu beserta memelihara menyertai perjalanan hidup umat Tuhan. Engkau memberi mereka kemenangan dalam segala persoalan kehidupan. Dan kami berdoa, Engkau yang memberikan keharmonisan bagi tiap-tiap keluarga lepas keluarga. Bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan, Tuhan yang tolong berikan mereka kepintaran hikmat surgawi.
Dan bagi setiap keluarga lepas keluarga yang berdoa agar Engkau mengaruniakan berkat keturunan, Engkaulah kiranya ya Bapa di sorga yang menjawab kerinduan hati mereka. Beri pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan Engkau kiranya yang memberikan jodoh bagi mereka yang sedang menanti-nantikan pendamping hidup. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, sebab kami hanya hidup dan bertahan karena firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang mendasarinya Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita memberikan persembahan kita dengan sukacita.
diundang bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur sama atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.